Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Kita kembali dalam kabar persada akhir pekan dan kita akan hadirkan kabar pekan ini pendengar bersama dengan Bapak Arifin yang merupakan Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Nglambangan Bojonegoro yang akan berbincang terkait dengan rangkaian Hari Gerakan 1 Juta Pohon dan Lingkungan Hidup Masyarakat Peduli Kelestarian Alam. Saudaraku pendengar Persada FM dan Radio Jaringan, beberapa hari lalu kita peringati Hari Gerakan 1 Juta Pohon dan Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana perspektif Pak Arifin selaku Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Nglambangan Bojonegoro terkait hal ini? Selengkapnya kita simak dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Isna ya. Ya, di studio ada saya Isna dan juga rekan Viana, Bapak. Oh iya, selamat pagi, assalamualaikum Iya. Viana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin sekarang posisi sedang di mana ini, Pak? Karena hari Sabtu kebetulan saya sedang di rumah ini, Mbak. Ya. Iya. Kabar Bersama baik, keluarga. Bagaimana kabarnya, Bapak? Pak Arifin. Alhamdulillah sehat walafiat tentunya karena bersama keluarga di rumah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Arifin, ini terkait tema kita ya, Bapak. Apa yang Bapak dan tim melakukan ini untuk kelestarian alam di pekan-pekan ini? Oh iya, Mbak Fania sama Mbak Viana. Mbak Viana. Viana dan saya Isna begitu. Jadi sesuai dengan tema pagi hari ini bahwa Pekan Gerakan Juta Pohon dan Menjaga Kelestarian Alam, tentunya kami ya dari Insan Perhutani itu sudah barang tentu di saat musim hujan telah tiba seperti ini ya, secara serempak pula akan memulai menanam berbagai jenis tanaman kehutanan yang telah disesuaikan dengan jenis dan karakteristik wilayah masing-masing. Tentunya begitu, Mbak Isna. Iya. Jadi menyesuaikan dari karakteristik wilayah masing-masing begitu ya, Bapak ya, untuk jenis tanamannya. Iya. Gitu. Iya betul. Ya, dan ini sudah dilakukan sejak kapan ini, Bapak? Mulai dari awal musim hujan, karena musim hujan tahun ini mundur sehingga kemarin kami sudah lakukan mulai awal akhir Desember kayaknya ya, akhir Desember, mulai sekitar tanggal 20 Desember 2023 itu kami sudah memulai menanam sejumlah pohon. Iya. Jenis tanaman kehutanan begitu. Iya. Baik, kalau di Bojonegoro sendiri Bapak untuk jenis tanaman untuk di sana sendiri yang ditanam jenis tanamannya apa saja? Iya Mbak Fania ya, Mbak Fania. Mbak Viana dan Mbak Isna. Lalu lupa. Mbak Siva mungkin lebih Ya, Ya, bisa Bapak. Jadi melihat kondisi wilayah bahwa di Bojonegoro ini kan tergolong dataran rendah sehingga jenis tanaman kehutanan yang kami sediakan, kami siapkan itu adalah misalnya di tanaman jenis kayu itu ada jati, ada mahoni, ada johar, ada kayu putih, itu yang di hutan kawasan produksi ya. Sedangkan kalau di kawasan KPS ini kawasan perlindungan setempat, ini kami tanami berbagai macam jenis MPTS. MPTS itu tanaman multiguna, multipurpose tree species, yaitu mungkin bisa nangka, ada juwet, di situ ada buah-buahan lainnya. Kalau mungkin cocok daerah situ mungkin alpokat, kita bikin alpokat juga ada. Namun karena dataran rendah sehingga hanya beberapa spot aja yang untuk tanaman MPTS jenis alpokat. Yang banyak itu nangka, kemudian juwet, kemudian randu. Ya. Kemudian yang FGS itu tanaman yang cepat tumbuh besar, fast growing species, itu kami sediakan tanaman jenis termbesi. Begitu Mbak Viana. Baik. Jadi itu berarti hampir di semua tempat itu memang ada target begitu ya. Maksudnya semuanya bisa ditanami seperti itu sesuai dengan jenis kondisi tanahnya di sana. Iya, karena kalau di perhutani itu memang
ada RTT. RTT itu rencana teknik tahunan. Jadi satu tahun sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelumnya kita orientasi lapangan mana-mana lokasi yang perlu direhabilitasi. Demikian Mbak Isna. Ya, baik. Kemudian untuk sasaran tanam sendiri Bapak ini di mana saja kalau di Bojonegoro? Ya, yang saya katakan tadi di awal bahwa kawasan hutan produksi, kemudian KPS, kemudian yang ada RHL mungkin tanah kosong. Jadi sesuai dengan yang RTT sebelumnya itu sudah diusulkan ke kami lokasi mana saja, terus kemudian tapak wilayahnya itu cocok jenis tanaman apa itu sebelum tahun berjalan ini sudah kami usulkan dan kemudian bibit telah kami sediakan. Demikian Mbak Isna. Baik, baik Bapak. Dan ini jika ada masyarakat atau pecinta alam begitu yang ingin bibit tanaman, apakah bisa bekerja sama Bapak atau mendapatkan sumbangan bibit tanaman seperti itu? Kami dari Perhutani Mbak Isna, alhamdulillah kami memang ada tempat tertentu, lokasi tertentu yang memang di situ ada persediaan air sepanjang tahun. Kami buat semacam pembibitan. Nah, monggo kami sangat senang sekali bila mana ada stakeholder orang lain atau insan-insan yang ingin bersama-sama menciptakan kelestarian alam atau menghijaukan bumi kita ini. Silakan nanti rekan-rekan yang di luar bisa membuat proposal pengajuan untuk mendapatkan program bibit tersebut, atau kalau dari pemerintah pusat itu biasanya disediakan di BPDAS Balai Konservasi di daerah aliran sungai tersebut. Mungkin di Solo juga ada, di Sungai Berantas juga ada. Demikian Mbak Isna. Iya. Jadi di kota-kota lain pun juga bisa mengajukan begitu ya, Pak Arifin. Ya, bisa. Baik. Menurut Pak Arifin sendiri, ini bagaimana cara menanamkan kesadaran masyarakat tentang penanaman pohon agar ini tidak menjadi sekedar agenda yang simbolis begitu, seperti misalnya hari ini tanam, besoknya hanya diabaikan begitu. Jadi gini Mbak Isna. Sebenarnya ya, kalau kita, alhamdulillah saya Muslim, kalau kita mengadop pada pesan-pesan Rasulullah, bahwa ada salah satu hadis riwayat Bukhari dan Ahmad tuh menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu ada bibit atau tunas lah kalau di situ, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Itu pesan Rasulullah seperti itu. Maka tidak sepantasnya bagi kita insan-insan Muslim bila mana sudah menanam ya seharusnya ada perawatan, ada pemeliharaan lanjutan sehingga tidak terabaikan, karena secara otomatis ketika kita ini menjaga kelestarian alam, kita juga akan paling tidak mendapatkan amal jariah Mbak Isna. Jadi satu kali kita tanam pohon itu akan menghasilkan berbagai oksigen, berbagai jenis manfaat lainnya. Selain oksigen mungkin ada keteduhan di situ untuk mengawetkan sumber mata air dan lain sebagainya. Maka justru monggo yang sudah menanam ini jangan diabaikan, karena harus ada tindakan-tindakan selanjutnya. Demikian. Baik Bapak. Dan terkait sumbangan bibit tadi kan kita bisa mengajukan begitu ya. Nah kemudian kalau untuk bibitnya sendiri, jenis tanamannya sendiri itu kita bisa mengajukan apa yang kita inginkan, jenisnya ingin tanam begitu, yang atau tanam. Memang Tentukan. di sana itu sudah ditentukan bibitnya ada beberapa jenis ini begitu. Jadi kita mengajukannya sesuai yang ada yang sudah disediakan seperti itu. Jadi gini, kalau misal Mbak Isna memerlukan bibit saat ini, artinya ya yang sudah ada real di persemian kami sampaikan. Namun kalau menghendaki jenis lain yang tidak pada biasanya kita semaikan, maka harus T-1. Jadi 1 tahun sebelum panjenengan punya program itu mengajukan dulu, nanti kita coba buatkan persemaiannya. Demikian. Berarti bisa ya kita request dulu gitu, tapi jangka waktunya sekitar 1 tahun begitu ya? Ya, insya Allah bisa, sangat bisa. Karena kebetulan saya sendiri juga membidangi pemulihan pohon. Ya, silakan Mbak Isna kalau ada program mengajukan ke kami welcome sekali. Monggo. Ya, baik. Pak Arifin tadi juga disampaikan untuk jenis tanamannya itu ada salah satunya alpukat begitu ya. Nah, kalau di Bojonegoro sendiri apakah selain alpukat itu jenis buah-buahan itu juga pernah ditanam di sana begitu?
Mbak Isna ya, di Bojonegoro ini saya katakan bahwa dataran rendah, sehingga kami coba sesuai tanaman yang cocok. Misalnya selain alpukat pada tahun 2018, 2019 kami coba tanam itu jambu biji, jambu merah, terus kemudian ada jambu air juga ada, jadi spot-spot tertentu untuk konservasi wilayah setempat aja untuk KPS. Demikian. Iya. Nah, kalau menurut Pak Arifin sendiri, kita kan kadang melihat di luar negeri itu di pinggir jalan itu ditanami seperti apel, kemudian pir gitu. Menurut Pak Arifin sendiri, apakah di Indonesia itu bisa direalisasikan untuk tempat-tempat yang mungkin sangat memungkinkan untuk ditanam dari jenis-jenis buah-buahan tertentu begitu? Mbak Isna sama Mbak Siva, jadi mestinya sangat bisa sekali di Indonesia ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu jenis datarannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah itu monggo disesuaikan. Untuk kota juga seperti itu. Misalnya di Solo atau di Bojonegoro sendiri itu kanan kiri bisa kita tanami jenis kelengkeng, jenis kemarin itu ada jambu Jamaika, ada jambu air, ada jenis sirsak, terus kemudian serikaya, macam-macam. Bahkan saya sangat setuju apabila di lurus jalan ya, kanan kiri jalan itu kita pakai tanaman produktif, selain ada nilai estetikanya tapi juga ada nilai ekonomis buat lingkungan, buat petani mungkin atau buat wilayah setempat, sehingga ada konservasinya juga. Saya kira demikian. Ya. Baik, kemudian kan Bapak Arifin ini kan berarti juga sebagai polisi hutan begitu ya. Nah, ini masih marakkah Bapak ini pengerusakan hutan, apalagi ada beberapa fenomena hutan terbakar karena untuk kepentingan pribadi begitu ya. Nah, kemudian bagaimana pula ini antisipasi hal-hal seperti ini ke depannya? Jadi gini Mbak Isna sama Mbak Siva ya. Persoalan kerusakan lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam itu sendiri sebagai peristiwa yang harus terjadi, bagaimana proses dinamika alam itu sendiri. Nah, itu memang harus jadi seperti contohnya gunung meletus, angin, itu kan memang peristiwa alam ya. Terus kemudian yang kedua ini adalah karena ulah perbuatan tangan manusia sendiri sesuai dengan ayat Quran itu, terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia ya, sehingga menimbulkan bencana. Dari sekian banyak persoalan tentang kerusakan alam, ternyata peran manusia sangat besar dalam membuat kerusakan tersebut, sehingga dengan pengerusakan itu banyak manusia lain yang ikut menanggung akibatnya. Oleh karena itu seharusnya tidak ada lagi kabar-kabar tentang membakar hutan, tentang merusak alam lingkungan. Kemudian kalau memang dengan terpaksa menemukan pelanggaran tersebut, maka biarkanlah nanti pihak-pihak penegak hukum yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Jadi kami prinsipnya mengajak stakeholder semua kalangan bahwa alam ini harus kita jaga, sehingga ketika kemarau nanti tidak akan terjadi kekeringan, tidak akan terjadi pergeseran iklim, itu karena alamnya seimbang. Saya kira demikian, Mbak Isna. Baik, dan mungkin sejauh ini Bapak bagaimana ya antusias masyarakat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian mengadakan kegiatan untuk menanam pohon seperti itu? Pertama-tama kita harus sangat sering untuk mengenalkan, untuk sosialisasi, mengenalkan dan menanamkan kepada diri anak-anak muda sejak dini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu dengan sangat sempurna untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya di muka bumi. Di Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi bencana yang lebih parah di muka bumi. Kemakmuran bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar, dengan cara melaksanakan pelestarian alam agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Apabila manusia mampu memakmurkan dan melestarikan serta memelihara alam dengan baik, maka alam pun insya Allah akan bersahabat dengan kita, Mbak Isna. Saya kira demikian. Iya, baik Pak Arifin,
generasi muda ini kan sebagai generasi penerus gitu untuk termasuk juga menjaga kelestarian lingkungan gitu, agar mereka peduli pada kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana caranya agar para generasi muda ini juga ikut serta dalam melestarikan alam dengan budaya menanam ini? Jadi saya katakan tadi bahwa mulai dini, mulai sejak awal anak-anak muda ini harus kita kenalkan kepada begitu betapa pentingnya kita menjaga kelestarian alam tersebut. Jadi misalnya ada program-program rehabilitasi, reboisasi itu harus selalu melibatkan anak muda. Yang di Bojonegoro lakukan ini, kami kemarin sempat bekerja sama dengan anak-anak pramuka, anak SMA, bahkan SMP itu sudah kami ajak untuk bagaimana menanam pohon, bagaimana pentingnya adanya pohon di lingkungan kita itu, paling tidak menghasilkan oksigen dan keteduhan wilayah lingkungan tersebut. Saya kira demikian, Mbak Isna. Iya, jadi memang sejak dini dikenalkan, baiknya memang dikenalkan untuk agar mereka ini peduli juga dengan kelestarian alam begitu. Baik, Pak Arifin. Iya. Jadi saya ulangi gini, saya nambahkan satu lagi. Ya. Jadi saya ini basicnya kan dari pemeliharaan pohon, sehingga di SMP SMA itu saya kenalkan untuk perbanyakan pohon dengan cara vegetatif maupun generatif. Jadi mereka senang nanti sebagai gemar menanam juga, mungkin bisa dijual atau bisa disumbangkan ke yang lain-lain. Saya kira demikian. Ya. Baik Pak Arifin, karena keterbatasan waktu mungkin untuk yang terakhir Bapak ada pesan-pesan yang ingin Pak Arifin sampaikan kepada para pendengar yang menyimak di Kabar Persada akhir pekan pagi hari ini. Silakan. Oke, jadi saudara sekalian, pemirsa YouTube mungkin atau di pendengar Persada FM dan 10 radio yang lainnya, bahwa marilah kita ini selalu menjaga alam semesta ini dengan cara menanam pohon, karena dengan menanam pohon insya Allah kita ini akan sudah memulai atau meninvestasikan sebagian amal jariah kita, yaitu membuat oksigen. Jadi keseimbangan alam ini perlu, sehingga paling tidak sumber mata air ini tidak segera punah. Saya kira demikian. Jadi mohon untuk teman-teman pendengar semua, ketika musim hujan tiba, tanamlah pohon, apapun pohon itu, kita tanam aja di sela-sela karangan atau lingkungan kita untuk menjaga iklim tetap kondusif. Saya kira demikian Mbak Isna dan Mbak Siva. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arifin begitu ya atas informasinya. Kemudian juga semoga setelah ini juga bisa memotivasi ya tentunya untuk para pendengar begitu untuk menanam pohon begitu. Ya, baik Pak Arifin, terima kasih. Selamat menikmati weekend bersama keluarga Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, baik. Kabar pekan ini tadi ya bersama Bapak Arifin. Beliau adalah Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngelambangan Bojonegoro ya, yang tadi berbicara bagaimana agar masyarakat itu kita semua peduli kelestarian untuk menjaga kelestarian alam kita begitu ya. Radio Persada FM.